PPDI Jatim melayani dengan hati. Semua adalah karena Yesus yang telah mati melalui korbannya menyelamatkan manusia berdosa. Ketika Yesus sudah mati dan bangkit, dia naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan, Injil diberitakan. Roh Kudus tidak bekerja sendiri, tetapi memakai para murid Tuhan yang pertama saat itu, memakai orang percaya, memakai gerejanya, dan kemudian pemberitaan Injil itu menghasilkan jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Nah, dari pemberitaan Injil yang memenangkan jiwa-jiwa itu, kemudian berdirilah yang namanya jemaat, yang namanya gereja, yang telah diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dan kemudian untuk melayani orang-orang percaya yang membentuk jemaat ini, maka Tuhan menetapkan para penilih atau para gembala untuk menggembalakan jemaat itu. Tujuan dari penggembalaan adalah Yeremia 23 ayat 3 dan 4, supaya berkembang biak dan bertambah banyak, tidak hilang seekor pun. Di samping bertambah banyak itu secara kuantitas, ya. Efesus 4 ayat 12. Tugas gembala adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kata memperlengkapi mengandung arti memperbaiki apa yang salah, apa yang rusak, ya. Ya, kalau saya fokusnya itu ada 5. Yang pertama, jemaat yang bertumbuh dalam firman. Yang kedua, jemaat yang semakin baik dan bertumbuh dalam doa, pujian dan penyembahan dan ibadah. Yang ketiga, jemaat yang bertumbuh semakin baik dalam pelayanan. Yang keempat, jemaat yang semakin baik, semakin bertumbuh dalam memberi persepuluhan dan persembahan. Dan yang kelima, jemaat semakin baik dalam memberitakan nama Yesus dalam hal kesaksian, ya. Yang kedua diperlengkapi adalah didelegasikan tugas, diberikan tugas untuk pelayanan jemaat. Jangan ada yang pasif, tetapi supaya jemaat semuanya aktif melayani Tuhan sesuai dengan talenta-talentanya dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Gembala. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Tadi ayat yang kita membaca, jagalah dirimu dan jagalah kawanan domba. Dan di sini
awasilah dirimu atau jagalah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kalau kita membaca konteks dari Kisah Para Rasul pasal 20 tadi, Rasul Paulus sibuk bagaimana dia berkata, aku tidak lalai memberitakan semua apa yang perlu aku telah ajarkan kepadamu dari firman Tuhan. Ya, awasilah ajaranmu, utamakanlah pengajaran firman Tuhan, ajarlah jemaat pengajaran yang benar. Gereja itu bukan hanya dilihat dari gedungnya, dari jumlah jemaat, ajarannya bagaimana. Kalau ajarannya salah, semuanya tidak ada artinya. Jangan lupa berdoa. Sekalipun hebat khotbah, sekalipun hebat mengajar, jangan lupa berdoa. Contohnya seperti Nabi Samuel, saudara. 1 Samuel 12 ayat 23 berkata, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Di samping mengajarkan firman Tuhan, saudara, Nabi Samuel tidak berhenti, terus berdoa syafaat untuk jemaat.